Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang. Di sini saya akan memberikan panduan secara praktikum mengenai perancangan database Oracle. Oke, di sini tools yang saya gunakan yaitu menggunakan Oracle SQL Developer. Bisa juga dari teman-teman mahasiswa jika belum sempat mendownload tools tersebut, bisa juga mengkoneksikan dengan Visual Studio Code. Nanti untuk link toolsnya atau pluginnya sudah disediakan pada pertemuan sebelumnya. Oke, di sini untuk langkah pertama dalam praktikum. Oke, nanti di sini name praktikumnya di sini bebas. Kemudian username dan password nanti sudah disediakan. Kemudian hostname di sini IP ya, IP public dari alamat server database Oracle-nya itu beralamat di IP 3459.221 dan 252. Untuk service name nanti bisa diisi. Oke, ini nanti mengikuti apa yang ada yang sudah di-share kurang lebih di e-learning itu di pertemuan kelima. Nah, ini di bagian daftar koneksi akses ke server name masing-masing. Oke, nanti kurang lebih di sini ada contoh untuk aksesnya. Nah, untuk yang bagian ditandai seperti username dan service name, ini per mahasiswa nanti mempunyai masing-masing satu service name. Di sini nanti mempunyai masing-masing satu service name. Seperti di sini misalnya username dan service name-nya ini sama ya. Itu Prak SMT 04 001 dan seterusnya, setiap mahasiswa berbeda. Jadi agar data yang dibuat dalam database Oracle itu tidak tercampur. Oke, ini untuk koneksinya. Oke, kemudian setelah untuk role-nya jangan lupa default, connection type-nya basic, portnya 1521. Oke, di sini jangan lupa untuk dites. Oke, jika statusnya sukses, maka silahkan lanjut untuk connect. Oke, setelah connect ya kita double klik sambil ditunggu ya, dibuka. Oke, kemudian untuk materi pembahasannya yaitu kurang lebih mengenai di sini masih CRUD ya, dasar atau create, read, update, delete terkait database. Di sini mengenai sistem informasi penjualan, kita menggunakan database Oracle. Di sini struktur tabelnya itu customers, product, kategori, order retail, employee, dan supplier. Oke, untuk penjelasan relasi antar tabelnya, di sini customer dengan tabel order mempunyai satu pelanggan bisa memiliki banyak pesanan. Kemudian tabel order dengan order detail, yaitu satu order bisa memiliki banyak detail produk. Kemudian pada tabel produk dengan order detail, yaitu satu produk bisa muncul di banyak detail order. Kemudian produk kategori, itu satu produk masuk ke dalam satu kategori. Produk dengan supplier, satu produk disuplai oleh satu supplier. Artinya tidak lebih dari sudah pasti tidak lebih dari satu supplier untuk satu produk, kecuali ya produknya mungkin sama tapi suppliernya beda ya. Kemudian order dengan employee, jadi satu order ditangani oleh satu pegawai. Oke, di sini sudah terbuka ya atau sudah terlihat. Oke, di sini kita cek dengan query ya. Di sini pada worksheet-nya yaitu kita menggunakan query select table name from user tables ya.
Jangan lupa ada tanda semikolon di akhir atau titik koma. Kita jalankan execute query. Di sini untuk melihat kayak di sini query result belum ada satupun tabel yang dibuat. Oke, sekarang kita akan membuat. Di sini ada itu ada DDL atau Data Definition Language. Itu ada create table. Di sini ada customer. Untuk di sini kurang lebih query kurang lebih 95% hampir sama dengan query SQL pada umumnya ya, baik di MySQL, SQL Server ataupun PostgreSQL. Hanya ya mungkin kurang lebih ada yang membedakan. Yang biasanya di sini varchar, di Oracle menjadi varchar 2 ya. Kemudian yang biasanya di sini integer menjadi number. Oke, kurang lebih ya sedikit perbedaan. Di sini untuk create customer, sekarang kita coba create. Nanti bisa dari teman-teman mahasiswa silakan di copy aja dan coba dipraktikkan. Oke, kemudian dijalankan run statement. Oke, di sini tabel customer create atau berhasil di create. Jika execute-nya berhasil, jangan lupa kita jalankan commit ya. Kita jalankan perintah commit. Di sini kita klik aja commit atau F11 atau mungkin di device teman-teman mahasiswa itu berbeda nantinya. Oke. Kemudian tabel employee. Oke, employee berhasil di create. Kemudian supplier dan juga kategori ya. Oke, kategori berhasil di create dan supplier juga berhasil di create. Oke, kemudian di sini ada produk. Nah, untuk yang produk di sini dia ada tambahan relasi ya. Dia ada kategori ID, number untuk tipe data, dia mereferensikan dengan tabel kategori yaitu field kategori ID ya sebagai relasionalnya, dan juga dengan tabel supplier ya, makanya dibuatnya berurutan ya. Jadi kategori dulu kemudian baru supplier. Sekarang produk. Oke, nah kalau kursornya di luar ya, di luar dari query, itu dia tidak akan menjalankan execute apa-apa. Nah, tapi kalau kita arahkan kursornya di dalam query, itu baru dia akan mengexecute ya. Oke, misalnya kita coba dua tabel terakhir, tabel order dan order detail. Oke, di sini ada dua query ya. Nah, di sini saya akan kursornya saya arahkan di dalam query untuk create table order detail. Nah, apakah akan tercreate dua order dan order detail? Oke, di sini order detail tidak bisa langsung di-create ya, melainkan karena dia ada referensi dengan tabel order ya, yaitu dengan order ID, makanya harus yang order dulu ya. Oke, di sini tabel order berhasil di-create. Kemudian baru kita lanjutkan untuk yang order detail. Oke, ini juga berhasil di-create. Sekarang kita cek keseluruhan tabelnya. Oke, ini ada kurang lebih ada 7 tabel berbeda ya.
7 tabel berbeda, yaitu employee, customer, kategori, supplier, product, order, dan order details. Ini untuk kita mengecek query untuk mengecek data tabel yang ada di akses service yang pada masing-masing ya. Oke, jangan lupa kita commit. Di sini fungsinya commit yaitu jika di database Oracle misal kita melakukan insert 10 data, kalau setelahnya tidak dilakukan commit itu biasanya nanti datanya akan lost ketika koneksinya terputus ya. Datanya akan lost atau hilang atau tidak jadi terinsert. Oke, kemudian di sini ada contoh data untuk atau DML ya, data manipulation language. Oke, di sini ada beberapa contoh data. Oke, misalnya di sini saya copy terlebih dahulu. Oke, di sini saya pastekan. Oke, di sini ada insert into customer values. Nah, ini ID-nya, dan customer 1, customer 1 email, nomor telepon, jalan atau alamat. Di sini ID bisa didefinisikan. Oke, di sini karena ada 10 query, kalau kita menggunakan yang run statement itu akan satu-satu. Nah, coba kita menggunakan yang run script ya. Oke, kalau menggunakan run script dia akan otomatis keseluruhan di insert ya. Jadi artinya yang run statement hanya satu query. Kalau yang run script atau pakai F5 itu untuk semua query bisa otomatis langsung di execute. Sekarang saya cek data. Kayak di sini sudah tersimpan ya, ada 10 data customer. Oke, kemudian sini saya insert juga untuk employee dan supplier. Oke, di sini kurang lebih perintahnya hampir sama ya dengan SQL, MySQL ya. Contohnya insert into nama table values, kemudian artinya di sini disesuaikan secara urut ya. Misalnya values 1 artinya kolom misalnya ID, kemudian kolom nama, posisi, email, dan tanggal ya. Nah, di sini to date. Jadi untuk tanggal di database Oracle itu ada tambahan untuk query-nya itu harus ada to date. Misal to date-nya berapa? 2025 bulan 4 tanggal 27. Nah, di sini to date-nya kita definisikan formatnya. Tahun dulu, bulan atau tanggal dulu, atau tanggal, bulan, tahun. Kalau untuk supplier di sini dia belum ada relational. Di sini kita execute. Nah, di sini dia akan mengexecute satu persatu. Oke, di sini sudah berhasil terinsert. Jangan lupa untuk di commit ya. Nah, berhasil di commit akan ada tanda ya, 0 sepersekian detik ya. Oke, kemudian untuk kategori product, order,
nanti baru setelah itu kita akan mengecek datanya ya. Nah, terakhir yaitu order detail ya. Oke, di sini untuk nilai values-nya diurutkan berdasarkan tadi kolom apa aja yang pertama dibuat atau secara urut ya. Misalnya untuk yang supplier, ini kan ada ID, nama supplier, kontak, dan nomor telepon ya. Nah, contoh supplier berarti supplier ID dulu, nama, kontak name, baru phone. Artinya kita mengurutkan sesuai dengan sesuai dengan nama kolom yang dibuat ya. Oke, kemudian yang tadi untuk insert dari kategori order dan order detail itu juga di execute ya, serta produk. Nah, ini sudah berhasil di execute. Oke, jangan lupa untuk kita commit ya, untuk menyimpan perubahan data. Oke, untuk terakhir sekarang kita cek, yaitu untuk menampilkan semua pesanan atau order ya lengkap dengan nama pelanggan dan pegawai yang menangani. Oke, di sini ada query contohnya. Di sini ada menggunakan join. Oke, di sini yaitu select order. Nah, ini dari mana definisinya? Itu dari tabel order ya. Itu select bintang from, itu tabel yang pertama, order dialiaskan dengan jadi tidak order.order ID, nah kan kita aliaskan atau bisa juga disingkat ya, jadi o.order ID, kemudian o.order date. Nah, ini yang C dari mana? Kita menggunakan join. Nah, di sini untuk join ini artinya penggabungan dua tabel atau lebih ya. Jika datanya itu sama-sama ada di masing-masing tabel tersebut, maka akan tampil. Nah, di sini joinnya antara tabel customer dialiaskan dengan C itu pada dengan customer ID yang ada di tabel order dan di tabel customer. Jadi dicari nih tabel kolom customer ID yang sama. Nah, kemudian baru di selectnya c.name, artinya namanya, as customer, dia sebagai customer. Kemudian employee yang menangani siapa atau karyawan. Nah, di sini join, artinya join dengan dua tabel, artinya query ini berjalan, kita mengambil data dari 3 tabel. Oke, di sini employee aliaskan dengan dia mencari data berdasarkan atau join relasi berdasarkan employee ID yang ada di tabel order dan di tabel employee. Kemudian kita panggil selectnya di sini yaitu .name, ya, ini dari tabel employee, as employee, nanti akan tampil sebagai kolom employee. Ya, kita execute. Oke, di sini akan tampil sebagai berikut ya. Ini query menggunakan query join ya, dari 3 tabel antara tabel order, customer, dan employee. Oke, kita jalankan commit ya. Oke, biasanya untuk commit itu biasanya untuk perubahan ada insert data, update data, maupun delete data. Biasanya paling umum untuk 3 hal tersebut ya, kita harus pastikan commit setelah mengexecute query-nya. Oke, kemudian terakhir menampilkan detail pesanan produk, jumlah, dan juga harga. Oke, di sini kita di bawahnya. Oke, di sini ada dia join dengan 2 tabel ya. Itu ada order detail
tabel order detail join dengan tabel produk. Nah, order detail dialiaskan dengan OD, itu od.order_id di select, dan juga P-nya ini itu diambil dari tabel produk yang dijoinkan. Itu diambil dengan kita ambil name-nya, nama produk, dialiaskan, kemudian panggil od, masih dari sini ya, tabel order detail .quantity, kemudian order detail .price age. Nah, di sini relasinya antara order detail itu diambil dari product ID dan produk juga dengan product ID. Sekarang kita execute. Oke, kurang lebih tampilannya akan seperti ini, ada produk 1 sampai 10, kuantitinya masing-masing berapa, dan price atau harga satuannya ya, harga satuannya. Oke, kalau kita execute keseluruhan, run script ya. Nah, kalau di run script ya, tampilannya di SQL Developer Oracle ini akan seperti ini tampilannya, beda dengan ketika menggunakan run statement. Jadi ada untuk detail order dan detail produknya. Oke, kurang lebih untuk penggunaan ya, CRUD secara sederhana atau create, read, update ya. Oke, untuk update sama delete nanti menyusul di materi berikutnya. Oke, jadi di sini untuk yang CRUD dan join ya, CRUD dan join untuk create dan join terlebih dahulu. Di sini sudah selesai dan hasilnya seperti ini, ada tabel order dan order detail dari setiap produk. Oke, nanti untuk dari teman-teman mahasiswa silahkan mencoba ya praktikum yang disediakan itu pada pertemuan kelima. Ini nanti untuk daftar koneksinya saya update. Dia untuk praktikumnya nanti saya di sini sudah saya share, dan untuk rekaman panduan ya atau penggunaannya itu nanti saya upload, nanti saya infokan menyusul. Dan juga untuk praktikum ini juga sebagai tugas ya, artinya jika bisa menginsert semuanya, artinya data tabelnya di create kemudian isinya di insert, nanti ketika saya cek satu persatu itu juga termasuk ke dalam tugas. Artinya ketika dari mahasiswa mengerjakan praktik ini sama saja sudah menjalankan atau mengerjakan tugas, jadi masuk ke dalam poin nilai tugas. Oke, kurang lebihnya apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.